Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang saya beri judul Mempunyai Harapan di Tengah Resesi. Sekarang kita sedang menghadapi resesi ekonomi di Indonesia akibat dari pandemi COVID-19. Dampak dari resesi antara lain pemutusan hubungan kerja atau PHK dan daya beli masyarakat menurun yang berpengaruh pada bertambahnya jumlah orang miskin. Menghadapi resesi ini, orang Kristen punya harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Ia berjanji menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena itu, berharaplah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita menghadapi resesi ekonomi ini, sehingga keadaan kita tetap baik dan tercukupi. Harapan kita kepada Tuhan akan nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kita akan memperhatikan perintah Tuhan supaya hidup kita berkenan kepadanya. Kita akan tetap berdoa dan beribadah kepadanya. Orang yang berharap kepada Tuhan akan memperhatikan kesucian hidupnya. Kedua, kita akan berusaha supaya kebutuhan kita tercukupi. Perekonomian yang lesu dan susahnya mendapatkan uang tidak akan melemahkan kita untuk tetap bekerja. Kita akan sungguh-sungguh berusaha supaya harapan kita menjadi kenyataan. Kita akan menggunakan waktu dengan sebaiknya untuk bekerja, supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Pengkhotbah 11 ayat 6 mengatakan, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik." Ketiga, kita tidak akan menggunakan uang dengan sembarangan. Karena uang tidak mudah didapat, maka kita tidak akan menggunakan uang dengan sembarangan. Kita akan mendahulukan untuk kebutuhan pokok, makanan, minuman, tagihan listrik, telepon, tagihan kredit, iuran kesehatan, dan biaya pendidikan anak. Sedangkan pengeluaran untuk hobi, fashion, jalan-jalan tidak akan kita lakukan sampai keadaan membaik. Tetapi ada satu pengeluaran yang tetap harus kita lakukan, yaitu memberi persepuluhan. Orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan akan memberi persepuluhan, karena memberi persepuluhan adalah perintah Tuhan kepada umatnya untuk membiayai kebutuhan hamba Tuhan dan membiayai kebutuhan pekerjaan. Banyak orang Kristen yang tidak mendapatkan berkat Tuhan dari memberi persepuluhan karena tidak suka memberi persepuluhan. Memberi persepuluhan harus kita lakukan untuk menyatakan ketaatan dan penyerahan kita kepada Tuhan. Melaiki 3 ayat 10-11 mengatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam." Tuhan adalah Bapa yang baik bagi kita. Seorang bapa akan mendampingi anaknya ketika menghadapi persoalan. Tuhan akan mendampingi kita di dalam menghadapi resesi dan pandemi ini, untuk memberikan bimbingan supaya kita terampil dan terlatih menghadapinya. Selamat menghadapi resesi dan pandemi bersama